Kata Neville, Haaland seperti gabungan Kane, Rooney, dan Ronaldo. Erling Haaland langsung tampil fenomenal pada musim pertamanya di Manchester City. Legenda Manchester United Gary Neville menyebutnya gabungan para striker top. Haaland langsung menggila pada musim pertamanya di Manchester City. Usai membawa The Citizens menang 2-1 di markas Fulham akhir pekan kemarin, penyerang 22 tahun itu genap mencetak 50 gol di seluruh ajang. Itu membuatnya menjadi pemain Liga Inggris pertama yang mengukir torehan tersebut sejak 1931 atau 92 tahun silam. Khusus di Liga Inggris, Haaland sudah mengoleksi 34 gol, menyamai rekor Andy Cole 1993-1994 dan Alan Shearer 1994-1995 sebagai pencetak gol terbanyak dalam semusim. Ia bisa mengukir rekor baru mengingat Man City masih punya 6 pertandingan lagi. Mantan kapten MU Gary Neville melihat penampilannya seperti gabungan Harry Kane, Wayne Rooney, dan Ronaldo Luis Nazario de Lima, yang mana ketiganya merupakan para striker terbaik di dunia. Haaland punya finishingnya Harry Kane, kekuatan Wayne Rooney dia luar biasa. Bahkan Ronaldo berhasil tenaga yang dia punya saat berlari letupan energi ketika berakselerasi, ungkap Neville kepada Sky Sport. Haaland itu seperti 4 pemain jadi satu, imbuhnya. Hadirnya Haaland mulanya membuat Manchester City harus menyesuaikan gaya bermain. Tim besutan Pep Guardiola itu sebelumnya bermain amat cair dan melibatkan banyak pertukaran posisi termasuk dari para penyerang. Namun kini punya Haaland sebagai titik tumpu di depan. Buat Gary Neville, permainan Man City yang saat ini justru paling bisa dinikmatinya. Haaland menghadirkan kekuatan fisik saat menyerang yang sebelumnya tak dimiliki Man City. Kita sudah terbiasa menyaksikan Manchester City selama beberapa musim terakhir dan membahas umpan-umpan penguasaan bola kecermelangan mereka dalam hal itu, sambung Neville. Tapi kalau ditanya lebih suka menonton yang mana, saya akan lebih memilih gayanya Jurgen Klopp. Lini belakang Madrid keropos jelang hadapi City di semifinal Liga Champions. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti punya pekerjaan rumah baru yang harus segera dibenahi jelang bertemu Manchester City di partai semifinal Liga Champions Eropa. Pasalnya, pertahanan Los Galacticos belakangan sangat mudah ditembus. Pada leg pertama pertandingan semifinal Liga Champions antara Real Madrid melawan Manchester City lebih dulu berlangsung di Santiago Bernabeu Rabu 10 Mei 2023 dini hari. Dalam 2 pertandingan terakhir di La Liga, tim besutan Carlo Ancelotti sudah kebobolan sebanyak 6 kali. Setelah dibobol 4 kali oleh Girona, gawang Los Blancos kembali kecolongan 2 gol saat menang 4-2 atas Almeria. Saya tidak mengerti dalam 2 pertandingan kami kebobolan 6 gol. Kami cuma bersantai, ujar Ancelotti usai laga melawan Almeria dilansir dari Detik Sport Selasa 2 Mei. Keroposnya lini belakang Real Madrid patut menjadi perhatian Ancelotti. Apalagi jelang menghadapi Manchester City yang dihuni striker Erling Haaland yang musim ini sudah mencetak 50 gol di semua kompetisi. Ancelotti mengakui jika bobroknya lini belakang timnya akhir-akhir ini tidak lepas dari turunnya konsentrasi para pemain. Ia berharap ini jadi pembelajaran bagi Benzema dan kolega di pertandingan selanjutnya. Kami unggul 3-0 menurunkan konsentrasi dan mereka mencetak gol. Itu bikin saya marah. Semoga ini jadi alarm yang bagus, papar Ancelotti. Secara keseluruhan Madrid sudah kebobolan 30 gol dalam 32 pertandingan di La Liga. Sementara sang rival Barcelona cuma kebobolan 11 gol di Liga. Madrid masih punya 1 pekan sebelum menghadapi City untuk membenahi performa lini belakangnya. Prediksi Manchester City versus West Ham 4 Mei 2023. Manchester City akan menjamu West Ham di Etihad Stadium pada laga tunda pekan ke-28 Premier League 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris antara Man City versus West Ham ini akan live Kamis 4 Mei 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Man City saat ini punya peluang besar untuk mempertahankan gelar. Kemenangan atas West Ham bakal memperbesarkan anak-anak asuhan Josep Guardiola itu untuk mewujudkan ambisi mereka. Setelah meraih kemenangan 4-1 atas sang rival Arsenal, Man City menang 2-1 atas tuan rumah Fulham. Penalti Erling Haaland dan gol Julian Alvarez memberi Man City tambahan 3 poin sekaligus tekanan pada Arsenal. Man City selalu menang dalam 8 pertandingan terakhirnya di Liga.
Sebaliknya, West Ham sedang sulit menang. Dalam 2 laga terakhir, West Ham berturut-turut kalah dari Liverpool 1-2 dan Crystal Palace 3-4. Sekarang West Ham cuma berada 4 poin di atas zona merah. Anak-anak asuhan David Moyes tentu ingin segera kembali menang demi memperbesar peluang untuk bertahan. Namun itu sepertinya tak akan mudah diwujudkan ketika harus main tandang melawan sang juara bertahan yang saat ini sedang sangat sulit dihentikan. Man City tak terkalahkan dalam 11 laga terakhirnya di Premier League. Man City selalu menang dalam 8 laga terakhirnya di Premier League. Man City selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 laga terakhirnya di Premier League. Man City selalu kebobolan 1 gol dalam 5 laga terakhirnya di Premier League. Prediksi skor akhir Manchester City 3 dan 1 untuk West Ham. Kevin De Bruyne cedera, Man City ketar-ketir. Pep Guardiola telah mengungkapkan kekhawatiran atas cederanya gelandang kunci Manchester City, Kevin De Bruyne. Manchester City sukses menggusur Arsenal usai meraih kemenangan 2-1 atas Fulham pada lanjutan Liga Premier. Tetapi yang menjadi perhatian adalah tidak adanya nama Kevin De Bruyne dalam skuad The Citizens dalam perjalanan ke Craven Cottage. Manajer Pep Guardiola menolak untuk memberikan komentar tentang ketidakhadiran sang playmaker sebelum laga. Tapi usai pertandingan, ia menyebutkan bahwa pemain internasional Belgia tersebut mengalami cedera. Dia tidak merasa baik. Dia memiliki beberapa masalah cedera dan tidak dapat melakukan perjalanan. Ucap Guardiola dikutip dari Daily Mirror. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Pernyataan Guardiola tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi penggemar City. Apalagi mereka bakal menjalani beberapa laga sulit termasuk menghadapi Real Madrid di semifinal Liga Champions. City paling tidak akan bekerja agar De Bruyne bisa pulih sebelum duel menghadapi Madrid di Liga Champions. Tapi sebelum itu mereka bakal melakoni 2 laga di Liga Premier dengan menghadapi West Ham dan Leeds United.